Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Pengadaan dan Investasi TI. Kita masih ada di bab mengenai IT Spending Paradox bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan apa itu IT Spending Paradox ya. Jadi sudut pandang yang berbeda pada saat orang melakukan investasi IT atau spending, istilahnya mereka bukan invest. Tapi di situ juga harus diperhatikan banyak hal bahwa seharusnya bisa diukur ya tingkat keuntungan pada saat implementasi IT, entah itu dari sisi software ataupun hardware. Kita lanjutkan di bagian konsolidasi. Project without a quick payback are off the table. Ini kalau memang nggak ada pengaruhnya secara signifikan, ya harusnya ditunda aja. Pak, kita mau buat sistem baru, oke apa? Saya mau buat sistem untuk sistem informasi SDM, presansi, oke. Padahal di situ karyawannya cuma ada 25 orang, ya ragu-ragu dong. Untuk apa gitu? Disiplin ya, memantaunya mudah banget kok. Ya, nggak ada quick paybacknya, kecuali itu perusahaan yang ya karyawannya sudah di atas 100, nah itu baru benar. Atau mungkin karyawannya 50 pak, tapi kita ini sering kali WFH karena terkena lockdown seperti ini, nah itu butuh oke. And IT money is increasingly being spent on activities that re-engineer business process with an eye toward cost saving. Nah ini yang penting juga gitu, karena seperti yang sistem informasi akuntansi saya contohkan sebelumnya, dulu 15 orang jadi 2 orang, nah itu cost saving pasti dong ya. Dan itu pihak IT-nya yang harus meyakinkan itu ke pihak manajemen secara meyakinkan ya. IT manager are reacting to this budget pressure in various ways. Nah, orang-orang IT manager ini reaksinya kan beda-beda. Ada yang consolidating system, ya mikir efisiensi, apa yang bisa digunakan ya dengan anggaran yang sudah terbatas begini. Atau renegotiating kontrak atau negosiasi. Pak ini butuh pak, kalau nggak ada ini begini. Nah kita harus menjelaskan secara umum. Nah itu bedanya orang teknikal dan orang manajemen ya. Orang teknikal yang tanpa pemahaman secara utuh di bidang manajemen akan sulit melakukan hal ini, karena dia sudut pandangnya horizontal, tidak vertikal ya. Istilah kerennya tidak holistik begitu. Jadi mandangnya kalau aplikasi gitu ya, software ya mandangnya dari sudut pandang programmer, berbicara dengan pihak manajemen dari bahasa teknis. Ini gini pak, saya mau pakai framework, saya mau upgrade ke Laravel begini-begini, kita butuh begini-begini ya. Orang manajemennya yang nggak paham, terus anda kasih use case, anda kasih activity diagram yang nggak paham. Tapi kalau anda bercerita dengan narasi yang baik kayak tadi misalnya, pak begini loh pak, kalau ada sistem informasi akuntansi ini, orang-orang accounting itu bisa dikurangi. Di satu cabang yang biasanya 15 orang jadi 2 orang. Bayangkan pak, kita tiap provinsi punya loh cabang itu. Jadi kita menghemat 13 kali 34 orang. Bayangkan, kalau satu cabang saja kita sebulan menghemat 65 juta, kita kalikan 34 pak. Sehingga sistem informasi akuntansi ini sangat tangible, sangat kelihatan hasilnya. Nah begitu. Nah itu lain, karena ada kata-kata uang di situ, penghematan finansial, maka otomatis pihak manajemen akan bangun dari tidur. Nah gitu dalam tanda kutip. Kalau di rapat langsung melek semua. Loh, bisa menghemat segitu ya? Bisa jadi ada yang langsung bereaksi, berapa lama itu mas jadinya? Oke, kita biayai. Nah itu lain kan, renegotiating kontrak. Atau kalau sudah mentok ya postponing teknologi upgrade. Ya ini masih bisa dipakai ya pakai dulu lah gitu. Ya itu konsolidasi. Jadi reaksinya dan ya perlu kemampuan negosiasi yang baik. Melihatnya bukan dari sisi teknikal dengan bahasa yang awam dalam tanda kutip.
Kemudian kebanyakan dari IT budget itu kebalik-balik ya. Kebanyakan dari mereka hanya untuk maintenance, bukannya inovasi atau migrasi atau upgrade. Ya, hingga akhirnya pihak manajemen merasa bahwa itu cost, biaya, expense, pengeluaran ini. Setiap bulan mengeluarkan begini, setiap tahun harus beli lisensi begini, sekian juta, mahal banget sih. Ya karena menjelaskan yang beda, misalnya apa ini beli Office sampai sekian juta gini setiap tahun harus perbaruan begini. Ya, beda kalau kita hitung gini loh Pak, Office ini kita hitung nilai utilitasnya dalam sehari gini, akhirnya jatuhnya satu karyawan nilai utilitasnya kalau kita pakai Office itu hanya Rp1.000 sehari. Kemudian nilai efisiensinya karena mereka semua sudah menguasai, maka mereka bisa menyelesaikan tugas dalam waktu sekian persen lebih cepat dibandingkan pakai yang lain. Dan ada fungsi ini yang bisa mempercepat begini, ada plugin ini yang bisa mempercepat begini. Kalau nggak ada ini Mbak, maka kita turun produktivitasnya sebesar sekian persen, yang otomatis akan merugikan perusahaan sekian juta. Itu lain ceritanya kalau kayak gitu. Maka operation management and maintenance itu tidak lagi dianggap expenses. Ya, termasuk yang ini. Pak, kita harus upgrade nih Pak. Kenapa Mas? Ya pokoknya harus upgrade. Nah itu kalau orang teknis begitu. Kalau nggak upgrade Pak, nanti lifetime dari server hard disk itu sudah memiliki sekian jam pengguna. Dengan bahasa teknis begitu sulit untuk diyakinkan. Tapi kalau dengan bahasa awam beda. Pak begini, kapasitas produksi kita itu sudah naik 2 kali lipat. Data yang di entry otomatis juga naik 2 kali lipat. Kalau kita masih menggunakan sistem yang lama, maka kan ada resiko terjadi kegagalan entry. Kalau kegagalan entry Pak, customer tidak bisa dipenuhi, supaya tidak bisa buat PO, begini. Kita bisa rugi sekian, resikonya potensial hang sekian. Nah, dengan cara meyakinkan yang naratif ya, maka inovasi tadi saya yakin peluang untuk disetujui sangat besar. Sama dengan kalau Anda ke bengkel kalau punya kendaraan, kalau Anda nggak ngerti mesin ya, maka meskipun montirnya mendongeng dalam tanda kutip gitu ya, ngomong panjang lebar, Anda cuma ngangguk-ngangguk aja. Tapi kalau montirnya dibilang Pak ini harus diganti supaya bisa jalan, ini bisa diganti dengan merek yang murah atau hanya diservis saja, bisa jalan, tapi nanti 1 bulan lagi rusak lagi. Tapi kalau diganti, di upgrade, nah ini bisa awet sampai 2 tahun 3 tahun, tapi selisih harganya sekian. Nah itu ada kemungkinan disetujui sama customernya. Oke Pak, saya beli yang ini saja, kan begitu. Jadi orang jualan dong Pak. Loh memang, tapi jualan ke internal customer kan kalau IT begini. Sehingga ada solusinya. Kita meyakinkan dari sisi availability, kita meyakinkan dari sisi security. Pak ini harus di-upgrade begini karena ada resiko nanti kita dihack dari luar. Kalau dihack ya resikonya begini-begini, kita bisa kehilangan data informasi seperti ini. Tapi kalau dengan menggunakan ini, ya kalau dihack itu masih ada kemungkinan pasti, tapi resikonya berkurang menjadi sekian persen misalnya. Dan accountability, delivering the real value and competitive advantage. Pak begini Pak, kita mau implementasi mobile nih, kita butuh begini. Kenapa? Ya Bapak bayangkan, tetangga sebelah itu pesaing kita, dia sudah begini dan omsetnya naik loh Pak, karena memang trennya ke arah sana begini. Kalau nggak percaya, ini saya bawakan hasil market research dari divisi marketing begini. Mereka juga meminta hal yang sama. Oke, nah langsung ada, kita bisa dapat keuntungan berapa, kita bisa lebih bersaing. Nah misalnya begitu. Ya, nah, apa ini lama misalnya? Ya kita bilang ini reviewnya sekian,
waktu yang dihemat sekian otomatis bisa meningkatkan produktivitas. Kalau itu produksi, ini bisa meningkatkan kapasitas produksi. Fully loaded cost per hour, nah ini ada berapa kalau dihitung di breakdown dalam 1 jam, itu satuan jam, tingkat produktivitasnya seperti apa. Nah, kalau sudah di level ini, Anda bisa menggunakan keilmuan dari teman-teman di teknik industri, Lean Manufacture, Six Sigma, Value Map, ya, processing, begitu. Kalau Anda nggak mampu, ya cari konsultan, itu saja lebih mudah. We no longer need to send paper update to 100 people each month. Nah, sekarang bisa elektronik. Oke. Berapa biasanya biaya untuk mengirim tadi ke semua cabang, Pak? Biayanya pos begini-begini, paket begini-begini. Sekarang kita menghemat 1 bulan tanpa kirim paket, tanpa kirim dokumen. Kita menghemat 1 bulan. Ada penghematan kalau dari 1 cabang itu 5 juta. Kali semua provinsi, Pak. 34, 5 juta kali 34. Sebulan, bayangkan. Dan time saving. Nggak usah nunggu 3 hari. Saat itu juga misalnya. They may be goofing up, so apply a correction factor. Nah, mungkin ada yang meleset. Ya, ada correction faktornya. Begitu. Atau sekarang bisa lebih cepat kan, bisa kolaborasi. Kalau ngetik proposal misalnya, bisa langsung bareng-bareng. Nggak usah nunggu yang satu, ngopi lagi ke yang satu, nggak usah. Kenapa? Pakai Office 365, Pak. Ngetik di dokumen yang sama, bersama-sama. Waktu yang sama. Wah, bisa berapa persen tuh efektivitasnya? Iya, kerja barengan. Dulu nunggu satu sekuensial, urut. Sekarang barengan. Dulu seminggu, sekarang karena bekerja barengan, yang satu ngerjain bab 1, satu bab 2, satu bab 3. 2 hari, 3 hari selesai misalnya gitu. Calculate the number employee, save time, the fully loaded cost. Nah, ini tadi yang kayak sistem informasi akuntansi ya. Ngurangi karyawan. Providing searching tool and immediate access to document. Ya, arsip masih ada, tapi untuk mencari cepat. Ya. Wah, itu lebih cepat, Pak, kerjanya. Ya, tinggal di searching keluar udah. Ya. Calculate the impact on business profit. Sold more stuff. Bisa jual lebih banyak karena lebih cepat mencarinya. Ya, kita bisa mencari cepat customer mana yang butuh penawaran baru, supplier mana yang butuh di PO misalnya. Itu yang bisa dijalankan sehingga nanti akan ada capital expense yang dikeluarkan, ada implementation labor, biaya dari karyawan, ada ongoing management and support, maintenance-nya itu setelah disampaikan softwarenya atau di deploy, di install, dan ada operation-nya. Kalau dari capital expense misalnya yang ini yang biasanya paling kelihatan ya, berapa harga software, berapa harga hardware ya, server, desktop, berapa harga peripheral, aksesorinya ya, printer, hard disk eksternal, UPS, genset ya, backup power generator, router. Ini yang paling kelihatan ini biasanya sih. Ya. Bisa dihitung apakah itu nanti per tahun atau leasing atau cloud atau apapun. Ya. Atau dari sisi karyawan, berapa untuk planning segala macam. Ya, biasanya instalasi itu yang penting. Research and evaluation ini jarang dihitung ya. Nggak percaya waktu Anda nanti di manajemen proyek sistem informasi, biasanya diabaikan. Padahal itu harusnya ada biayanya ya, termasuk training juga. Seperti yang saya sudah jelaskan di bagian sebelumnya. Begitu. Atau ongoing management support. Nah ini database, ada backup-nya, ada upgrade-nya ya, application maintenance, reporting. Pak, ini harus dimodifikasi reportnya begini-begini. Maintenance lagi, addendum lagi. Continuous training and learning. Nah ini yang kalau di MSDM selalu saya bahas ya. Training and developing. Jadi seringkali training itu cuma diasumsikan pada saat awal saja, padahal enggak. Itu harus
berkelanjutan ya, continuous. Dan operation expenses, mungkin dari subscription fee, langganan internet itu yang paling kelihatan biasanya. Lisensi software per tahun, maintenance and support contract. Pak, saya nggak mau punya banyak teknisi gitu ya, kalau printer segala macam kita outsource saja lah gitu. Oke, kan rusaknya nggak setiap hari. Daripada mahal-mahal merekrut teknisi, saya mending merekrut outsourcing aja. Kalau rusak aja dipanggil, misalnya begitu. Kontraknya seperti apa? Apakah by phone atau memang ada cek rutin setiap bulan misalnya? Ya, atau equipment leases yang saya sebut di bagian sebelumnya. Misalnya untuk printer, mesin fotokopi itu banyak sekarang leasing ya. Jadi nggak harus beli, kita lease saja, sewa saja. Kenapa ya? Enak udah. Kalau rusak, trouble, tinggal telepon, diganti sama mereka. Tinta habis, tinggal telepon, mereka yang refill, mereka yang tanggung jawab. Nah, itu pilihannya, pilihan untuk kita semua. Oke, demikian bab mengenai IT spending paradox. Jadi seringkali sudut pandangnya berbeda. Kalau posisi kita ada di bagian IT manager, di posisi tersebut, maka kita harus menjelaskan secara holistik, istilahnya begitu, secara komprehensif dalam bahasa yang non teknis pada pihak manajemen, supaya tidak lagi hanya dianggap sebagai expenses, hanya dianggap sebagai pengeluaran ya. Karena kalau pihak manajemen itu dijelaskan dalam bahasa yang awam, keuntungan yang tangible ya, benefit tangible benefit, maka mereka pasti lebih banyak yang setuju daripada tidak. Sehingga pengadaan untuk IT bisa berjalan lebih lancar, lebih baik. Tapi yang pasti harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita akan ketemu lagi di bab berikutnya, masih di mata kuliah manajemen pengadaan dan investasi TI. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.